Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Andik yang telah menjadi dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia atau BIKI, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Andik yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah PSI. Dan ini dia Nyatarjo, aplikasi keuangan untuk pelaku usaha burjo. Ini dia proyek yang telah saya lakukan pada semester ini bersama tim yang bernamakan timnya Futura. Futura ini memiliki 3 anggota yang diketahui oleh saya sendiri, Raihan Rivaldi dan Paradita Putra, dan yang ketiga ada Tegar Resna Santoso. Nah, background dari Nyatarjo ini adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dibuat dan dirancang untuk memudahkan pelaku usaha burjo nih dalam mengolah data, sehingga mampu menjalankan bisnis dengan efektif dan efisien. Melalui aplikasi Nyatarjo, proses akuntansi yang panjang dan rumit bisa kita efisienkan menjadi lebih mudah untuk dimengerti dan dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Dan tujuan dari Nyatarjo ini yaitu yang kita tahu nih, bisnis burjo di Yogyakarta semakin berkembang dan persaingannya sangat ketat. Membuat para pemilik burjo yang tidak bisa mengandalkan sistem yang manual seperti input melalui kertas, yang kita tahu memakan tenaga, terus rawan kesalahan, dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dengan aplikasi Nyatarjo dapat mengelola setiap transaksi bisnis yang terkait penginputan proses, seperti pemasukan, pengeluaran, memonitor stok bahan baku, sehingga laporannya tadi sangat bermanfaat untuk membantu burjo itu berkembang lebih cepat. Dengan demikian, penggunaan seperti alat Nyatarjo ini akan sangat berimpact besar bagi perjalanan suatu bisnis burjo tersebut. Nah, ruang lingkup dari sistem Nyatarjo nih, ada 2 ruang sistem lingkup dari Nyatarjo. Yang pertama ada manajemen support, yaitu tentang reporting support system. Itu dapat membuat report secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya berupa Excel. Lalu ada operational support nih, terkait manajemen transaksi, seperti dapat menginput proses pemasukan, pengeluaran, memonitor stok bahan baku, dan mengelola toko. Dari ruang lingkup sistem, kita bisa tahu dari sejauh mana nih hubungan antara SI atau sistem informasi dengan manajemen sebuah organisasi atau bisnis. Ini dia beberapa tampilannya, dan nanti kita bakal ada penggunaan aplikasinya juga. Ini dia dari dashboard, ini tampilan antara muka dashboardnya. Terus ada perbandingan ini kita bisa ngelihat berapa pendapatan, pengeluaran, serta sisa dari bisnis kita juga. Dan ini dia ada sumber pemasukan, pengeluaran menggunakan bar ini supaya pengguna dari user dari burjo itu sendiri atau pemilik usaha burjo itu bisa memudahkannya juga dari tampilan user interface-nya. Dan ini daftar stok barang, ini buat input barangnya nanti, bahan baku dan semacamnya. Nah, kita akan masuk ke tahap penggunaannya nih. Sebentar. Nah, oke, ini dia dari Nyatarjo bisnis jadi lancar. Ini dia halaman landing page-nya. Kita masuk ke login. Di sini kita masukin penggunanya. Oke, kita masuk ke halaman dashboard-nya. Ini dia. Ada beberapa fitur seperti pendapatan penjualan, pengeluaran, stok barang, toko, hingga laporan. Ini dia grafiknya, pendapatan mingguan ketika kita input. Ini ada pendapatan, pengeluaran, persisaan, dan kita tahu berapa sisa uang kita, ada pengeluaran hari ini, dan pendapatan hari ini. Nah, lalu kita nih, ada pendapatan jualan yang telah saya jelasin tadi di awal, ini untuk memudahkan para pengguna, user untuk melihat datanya. Ini ada chart-nya dan semacamnya, ada catatan juga nih, catatan 1, catatan 2, misalnya ingin menambahkan catatan juga. Ini dia, cara pemasukannya ada ID, tanggal, jumlah, ini ada sumbernya, terus bisa diedit juga nanti. Ini ada aksinya nih, misalnya ketika user mengalami ingin mengganti perubahannya segala macam, nggak perlu ribet karena udah ada fitur editnya. Ini dia. Lalu kita masuk ke pengeluaran, kurang lebih sama pendapatan dan pengeluaran. Ini ada chartnya juga nanti buat memudahkan juga. Ini dia. Dan kita masuk ke stok barang. Nah, dari sini kita bisa nginput nih stok-stok barang dari burjo, kan seperti Warmindo tuh butuh ke Indomie dan semacamnya. Ada nama, ada jumlah stok yang kita beli, dan harga belinya. Terus nanti kita harga jual, terus expire-nya, dan itu bisa diedit juga nih, ada fitur dari aksinya.
Terus kita masuk ke toko nih. Nah, toko juga kan mungkin dari admin Burjo ada banyak dan semacamnya. Itu bisa kita tambahin juga nih, ada nama tokonya, ada Warmindo, terus ada warung makan, dari mana alamatnya bisa diinput dan semacamnya juga. Nih ada aksinya. Nah, kita masuk ke laporan. Nih, laporan pemasukan. Jadi kayak kita bisa ngedownload nih kayak berapa sih ini, ada datanya, data Excel-nya berapa, nanti perinputan datanya, semuanya itu gampang dan mudah untuk user gunakan, dan itu sangat sangat membantu ketimbang kita cetak manual di kertas. Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih telah meluangkan waktunya Pak untuk menyaksikannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.